Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Rahmawati dengan NPM 014. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Pengembangan Alat Peraga Getaran Harmonik Sederhana Berbasis Arduino Uno untuk Meningkatkan Keterampilan Prosesan Siswa, dengan dosen pembimbing 1 yaitu Ibu Rifha Ismawati dan dosen pembimbing 2 yaitu Bu Nur Yunita Dewantari. Kemudian latar belakang dari penelitian ini adalah teknologi merupakan penopang utama dalam tercapainya suatu pendidikan, sehingga terciptanya suasana belajar yang mampu meningkatkan kualitas belajar bagi peserta didik. Nah, hal tersebut berarti teknologi sangat penting dalam proses pembelajaran. Namun, kenyataannya dalam proses pembelajaran, pemanfaatan teknologi masih sangat rendah. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran, siswa hanya berpacu pada buku dan jarang melakukan praktikum, sehingga menyebabkan keterampilan prosesan siswa rendah. Padahal pemanfaatan teknologi di dalam dunia pendidikan ini sangat luas, seperti pemanfaatan untuk media pembelajaran, yaitu contohnya adalah alat peraga, kemudian ada video, kemudian ada juga dengan PPT dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan minat belajar siswa. Nah, berdasarkan penelitian, alat peraga ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan proses sains, karena kan di dalam proses sains ini terdiri dari beberapa indikator seperti menyimpulkan hipotesis, kemudian menentukan variabel dan lain sebagainya. Nah, yang solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan mengembangkan alat peraga getaran harmonik sederhana berbasis Arduino Uno, yang hasilnya adalah untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana validitas pengembangan alat peraga getaran harmonik sederhana berbasis Arduino Uno untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Yang kedua, bagaimana efektivitas pengembangan alat peraga getaran harmonik sederhana berbasis Arduino Uno untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Dan yang ketiga adalah bagaimana kepraktisan pengembangan alat peraga getaran harmonik sederhana ini. Kemudian tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui validitas pengembangan alat peraga getaran harmonik sederhana berbasis Arduino Uno. Yang kedua adalah untuk mengetahui efektivitas pengembangan alat peraga getaran harmonik sederhana. Yang ketiga adalah untuk mengetahui kepraktisan dari pengembangan alat peraga tersebut. Bab 2. Kemudian bab 2 ini ada kajian pustaka dan juga ada kerangka berpikir, di mana kajian pustaka ini dibedakan menjadi 4 poin. Yang pertama ada media pembelajaran, merupakan seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, dan lain sebagainya. Kemudian ada Arduino Uno, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk menulis dan mengkonversi program untuk Arduino Uno. Kemudian ada keterampilan proses sains, yaitu keterampilan yang melibatkan segenap kemampuan siswa dalam memperoleh pengetahuan berdasarkan fenomena. Dan yang keempat adalah materi getaran harmonik pada pegas, di mana GHS atau getaran harmonik sederhana ini merupakan gerak bolak-balik benda melalui suatu titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Selanjutnya ada kerangka berpikir, di mana di sini ada masalah, solusi, dan juga hasil yang diharapkan. Di mana masalahnya ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di sekolah masih rendah. Yang kedua, pelaksanaan praktikum dalam pembelajaran IPA masih jarang dilakukan. Dan yang ketiga adalah keterampilan proses sains siswa masih tergolong rendah. Kemudian solusi yang diterapkan adalah membuat alat peraga yang sesuai dengan perkembangan TIK, yaitu alat peraga getaran harmonik sederhana berbasis Arduino Uno. Kemudian solusi yang kedua, untuk mengembangkan alat peraga ini mengintegrasikan indikator keterampilan proses sains, dan hasil yang diharapkan ialah pengembangan alat peraga getaran harmonik sederhana berbasis Arduino Uno dapat meningkatkan keterampilan proses sains pada siswa. Kemudian metode penelitian di sini ada 5 bagian. Yang pertama adalah desain penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan pengembangan dan metode penelitian pengembangan atau research and development dengan model ADDIE, di mana prosedur penelitiannya ada 5. Yang pertama ada tahap analisis, yaitu ada analisis kebutuhan dan juga analisis kurikulum. Kemudian tahap desain, yaitu perancangan. Tahap development, yaitu pengembangan dan juga validasi. Kemudian tahap implementation, yaitu mengimplementasikan alat peraga tersebut di dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah tahap evaluation atau evaluasi. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini ada 3. Yang pertama ada wawancara, yang kedua angket, di mana berisi validasi media, materi, respon guru, dan juga respon siswa. Dan yang ketiga adalah tes. Tes ini menggunakan instrumennya uji validitas dan juga reliabilitas tes.
Kemudian sumber data dan juga subjek penelitian itu ada 5. Yang pertama adalah hasil validasi dengan validator ahli, kemudian hasil wawancara dengan guru, hasil pretest dan post-test oleh siswa, dan respon siswa dan juga respon guru. Yang terakhir adalah teknik analisis data, di mana di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada analisis validitas digunakan untuk mengetahui validitas dari alat peraga tersebut. Kemudian ada analisis keefektifan digunakan untuk mengetahui apakah alat peraga ini dapat meningkatkan keterampilan prosesan siswa atau tidak. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada uji prasyarat dan juga uji hipotesis. Kemudian ada yang terakhir adalah analisis kepraktisan, digunakan untuk mengetahui apakah alat peraga tersebut praktis digunakan dalam proses pembelajaran, di mana analisis kepraktisan ini menggunakan respon guru dan juga respon siswa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.